Sudah? Kak mulai ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk dari mata kuliah penelitian operasional 2 yang diampu oleh Ibu Siwi. Di sini kami mengerjakan tugas mengambil tema tentang dynamic programming. Di mana pada kelompok 4 sendiri ada saya, Ardi Iqbal Fauzi dengan NIM E12 2019 01354. Yang kedua ada teman saya, bisa Rido. Muhammad Agus Dika Ridho Mukti dengan NIM E12 2019 01339. Nomor 3 ada Mas Gigi. Gigi Transilo NIM E12 2019 01306. Nomor 4 ada Ardian Fatma. Yang Fatma Pradana NIM E12 2019 01345. Yang terakhir ada Mas Miftahul Huda. Ya, saya Miftahul Huda, NIM E12 2019 01340. Oke, untuk soal yang pertama, implementasi dynamic programming dalam menentukan waktu tempuh terbaik. Jadi, dynamic programming itu bisa digunakan untuk menentukan waktu tempuh yang terbaik dari seseorang yang dari kota asal ke kota yang ingin dia tuju. Di sini kami mengambil soal dari jurnal, saya bacakan saja. Alex yang berasal dari kota asal A ingin berlibur ke kota tujuan untuk agar waktu tempuh yang ditempuh Alex minimal, maka carilah rute terbaik yang dilalui Alex. Jadi Alex ini dari kota A ingin ke kota J. Di sini dengan menggunakan metode dynamic programming, kita bisa menentukan rute yang terbaik dilalui Alex dengan cara penyelesaiannya. Kami mengambil forward recursion yang dimana itu dimulai dari tahapan depan terus ke belakang. Lalu di sini tahap 1 kita meminimalkan fungsi 1 X1 di mana dari A ini ke B, C, D, di mana sini ada 5, 3, dan 2 jaraknya masing-masing. Jadi dari A ke B jaraknya 5, F1 X1-nya yang terkecil 5 karena cuma 1, dan dari A ke C nilainya 3, dan dari A ke D nilainya 2. Nah, dari 5, 3, dan 2 ini karena tujuan kita meminimalkan jarak, jadi yang diambil adalah 2 dan sudah kami kuningkan. X1 bintang maksudnya jarak yang paling minimal adalah dari D ke A. Untuk berikutnya tahap kedua bisa dijelaskan oleh teman saya Ridho Mukti, dipersilakan. Halo. Tahap 2 minimal fungsi 2 X2 ditambah fungsi 1 X1 dari B ke E yaitu 14, C ke E yaitu 7, D ke E yaitu 8. Fungsi 2 X2 ke E 7. X2 ke E yaitu EC dan B ke F yaitu 11, C ke F yaitu 9, D ke F yaitu 4. Fungsi 2 X2 yaitu 4 dan X2 yaitu FD.
Dari B ke G yaitu 13, C ke G yaitu 8, D ke 7, D ke G yaitu 7, fungsi 2x2 ke G yaitu 7, x2 ke G yaitu GD. Tahap 3, meminimalkan fungsi 3, x3 ditambah fungsi 2, x2. Dari B ke H yaitu 8, C ke H yaitu 7, D ke H yaitu 9, fungsi 2, x2 ke H yaitu 7, x3 ke H yaitu HF. B ke I yaitu 11, C ke I yaitu 6, D ke I yaitu 13, fungsi 2, x2 ke I yaitu 6, x3 ke I yaitu IF. Tahap 4, meminimalkan fungsi 4, x4 ditambah fungsi 3, x3. Dari H ke J 10, I ke J yaitu 8, fungsi 4, x4 ke J yaitu 8, x4 ya ke J yaitu JI. Kesimpulan, jadi rute terbaik yang dapat meminimalkan perjalanan Alex adalah A, D, F, I, J. Jika ambil backward recursion, maka jalan rute terbaiknya ialah J, I, F, D, dan A. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan Mas Gigi. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ini adalah salah satu permasalahan yang ada di jurnal yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi dynamic programming ini bukan hanya sebagai menentukan jarak terpendek saja, namun kita bisa menggunakannya untuk memaksimumkan pendapatan. Contohnya seperti soal kedua ini, sebuah perusahaan angkutan mendapat order mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan satu truk besar yang kapasitasnya yaitu 19 ton. Jenis barang yang diangkut, berat, dan biayanya sebagai berikut. Jadi ada 3 barang di sini. Ada barang jenis A, B, dan C. Masing-masing berbeda beratnya dan keuntungannya juga berbeda. Untuk jenis barang A dengan berat 2 ton, biayanya 22 juta per unit. Untuk jenis barang B, beratnya 6 ton dan biayanya 68 juta per unit. Untuk barang C dengan berat 9 ton, memerlukan biaya 146 juta per unit. Constraint-nya adalah barang yang harus diangkut harus utuh. Jadi barang yang diangkut itu harus utuh, tidak boleh sebagian, setengah, atau seperempat. Kemudian stage-nya dalam soal ini jumlah barang yang harus diangkut dengan syarat tanpa melalui kapasitas serta memaksimumkan pendapat. Jadi pendapatan yang harus dihasilkan itu harus maksimum ya dengan barang yang ada. Kemudian ada 3 jenis barang, maka ada 3 tahapan atau stage. Tahap 1 yaitu barang A, tahap kedua itu barang B, tahap ketiga barang C. Oke, lanjut. Slide berikutnya yaitu ini langsung masuk ke tahap pertama. Kita akan memaksimalkan fungsi 1 yaitu X1. Ini tadi kan kita pertama itu adalah barang A. Barang A itu beratnya 2 ton. Jadi kita mulai dari A1. Ya, beratnya 2 ton. Jadi kita mulai dari A1. A1 yaitu karena 1 maka dimulai dari 2, berat 2 ton dengan biaya 22 juta. Kemudian dilanjutkan ke A2, karena ini A-nya ada 2, maka kita kalikan 2, dari 2 ton menjadi 4 ton dengan jumlah biaya yang dikalikan 2 juga menjadi 44 juta, dan seterusnya sampai A8.
Oke, bisa dilanjutkan kembali. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Ardian, dipersilakan. Untuk tahap 2-nya dengan fungsi maksimal plus F2 kali X2 plus F1 dengan kapasitas dikurangi X1. Kita tahu bahwa kapasitinya B2-nya dimulai dari 6 berat 6 ton dan dengan kapasitasnya satunya itu 68 dan dimulai dari B1. Terus kemudian ada B1, B2 dan B3. B1-nya tuh kelipatan dari 6-nya. 6 kali 2 kan 1, 3, 6 di B2. Dimulai dari kapasitas berat ke 12. Terus lagi B3 itu dimulai di berat ke 18 dengan biaya keuntungan sebesar 204. Dan lagi X2 di sini tuh ngejelasin bahwa berat B-nya tuh dimulai dari kapasitas 6 ton di ini ya. Terus selang-seling 01 01 01 01 01. Nah, untuk tahap 3-nya dengan menggunakan fungsi maksimal F3 dikali X3 plus F2 dalam kurung kapasitas dikurangi X2. Pada tahap terakhir ini dicantumkan untuk kapasitas maksimum 19 ton. Nilai rupiah terbaik dari hitungan beberapa jumlah barang yang diangkut dengan ditambah rupiah yang terbaik dari sisa kapasitas tahap 2. Untuk kapasitas dimulai dari kapasitas berat yang ke-19. Untuk C0-nya masih 0 karena belum ada berat ditambah dengan 204 jadinya 204. C1-nya dimulai dari berat yang di tabel tadi bisa di lanjut tabel kayak. Nah, biaya totalnya berat C9 kan 146 ditambah 90 jadi 236, dilanjutkan C2-nya itu 2 kalinya berat 19 ton jadi 292 ditambah 0 karena udah maksimal jadi tetap 292, diambil jumlah paling maksimum yaitu 292 dan X3-nya adalah 1. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Miftahul Huda, dipersilakan. Ya, untuk kesimpulan sendiri, kapasitas ton yaitu ada tahapannya yaitu tahapan 1, tahapan 2, dan tahapan 3. Dari tahapan tersebut memiliki jumlah barang A sebesar 5, jumlah barang B sebesar 0, dan jumlah barang C sebesar 1. Dari tonase tersebut, kenapa dapat angka 10? Dari angka 10 itu tersebut memiliki dari soal 2 itu. Jadi angka 10 itu A5 dikali 2 jadinya 10, dan yang B0 itu dari barang X nah itu 0, dan
Dari hasil angka 9 itu diraih dari barang C yang ada di tabel soal nomor 2 dan memiliki tonase berkapasitas 19 ton dan memiliki nilai sebesar 110. Dan tonase memiliki rupiah sebesar 110, 0 dan 146. Jadi total keuntungan sebesar 256 juta. Jadi barang yang harus dibawa 5 barang A dan barang C. Barang B sama dengan 0 dengan total keuntungan sebesar 256 juta. Terima kasih. Baik, demikian saja presentasi dari kelompok 4 penelitian operasional 2 yang diampu oleh Ibu Pramudi Arsiwi. Mohon maaf jika kelompok kami memiliki kesalahan-kesalahan dalam penjelasan kata atau kata yang kurang enak didengar. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah di stop Mas Ki.